Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih tetap sehat, semangat. Setelah kalian menyaksikan video tentang pohon apel dan anak laki-laki, cukup menarik bukan? Kalian tentu suka. Tetapi pada pelajaran kali ini kalian akan belajar bagaimana cara membaca yang baik. Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Nah, tentu kalian masih ingat dengan gambar ini. Kira-kira gambar ini untuk cerita apa ya? Nah, kalian benar. Gambar ini adalah cerita tentang pohon apel yang tulus. Anak-anak tentu sudah membacanya, bukan? Nah, dalam membaca sebuah cerita, dongeng, atau bacaan, kita perlu memperhatikan beberapa hal, anak-anak. Yuk, kita lihat apa aja itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca. Yang pertama yaitu lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata dengan tepat, jelas, dan lantang, sehingga si pendengar dapat mendengarkan lafal itu dengan baik. Ya. Kemudian saat kita membaca, kita menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Kalau kita membaca, kita membacanya adalah frasa demi frasa. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membaca frasa demi frasa, ya. Hal yang lain yang perlu kita perhatikan dalam membaca yaitu intonasi suara. Anak-anak, saat kalimat tersebut diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suara yang kita gunakan adalah intonasi datar. Nah, sedangkan kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suara yang kita gunakan yaitu intonasi menurun. Kalau kalimat dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Itu yang kita perhatikan. Kalian tahu kan, kalimat yang bertanda titik, kemudian kalimat yang bertanda tanya, dan kalimat yang bertanda seru. Yang ketiga yaitu tanda baca. Nah, itu penting sekali ya anak-anak. Saat kita membaca, kita harus memperhatikan tanda baca. Bila bertemu dengan koma, apa yang harus kita lakukan? Benar, kita harus berhenti sebentar, lalu melanjutkan kembali membaca. Kalau tanda titik, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar. Kalau bertemu dengan tanda titik, pembaca harus berhenti, kemudian melanjutkan membaca kalimat berikutnya. Kemudian yang keempat, anak-anak, yang perlu kita perhatikan yaitu ekspresi. Apa sih ekspresi itu? Kita membacanya harus penuh dengan perasaan, anak-anak. Kalau yang kita baca itu senang, kita harus menyampaikan ekspresi senang. Kalau bacaan itu menyedihkan, kita harus mengekspresikan secara menyedihkan pula. Nah, itu ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam membaca. Yuk kita belajar lagi bagaimana cara kita mengamati sebuah bacaan, yaitu apel yang tulus hatinya. Nah, kita coba apa yang sudah kita ketahui tadi, kita akan coba mempraktekannya di sini anak-anak. Yang pertama tadi yang perlu kita perhatikan adalah lafal. Dalam lafal, anak-anak, kalau di sini ada kata dahulu, harus diucapkan dengan jelas. Dahulu harus jelas, sehingga ucapan pelafalannya tepat. Kemudian yang Pak Iwan tadi bilang,
kita membacanya prasa demi prasa. Prasa bukan kata demi kata. Prasa seperti ini, kita garis ini satu prasa, satu ungkapan. Dahulu kala itu apa ya? Berarti waktunya terjadi dahulu kala, itu satu ungkapan atau satu prasa. Ada sebuah pohon apel. Oh, berarti ada pohon apel. Kemudian di situ ada besar. Ukurannya besar ya berarti ya. Nah, kita mengucapkannya adalah lafalnya jelas, dibaca prasa per prasa. Tidak seperti kita waktu dulu kelas 1 atau kelas 2, kita masih belajar membaca lancar sehingga kita membacanya kata demi kata. Kalian masih ingat kalau kelas 1, kelas 2 biasanya membacanya seperti ini. Dahulu kala ada sebuah pohon apel. Benar bukan? Nah, kita harus berubah cara membaca kita, tidak kata demi kata tapi prasa demi prasa. Sehingga sebelum membaca kita harus menganalisa. Dahulu kala itu berarti waktunya. Ada apa ya? Di sini ada sebuah pohon. Ada pohonnya. Kemudian ada di sini kata besar, berarti pohonnya besar. Sehingga kalau kita baca ya, dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Nah, seperti itu. Nah, masih ingat juga kita ketemu dengan tanda di sini, ada tanda apa di sini? Nah, ini adalah tanda koma di situ. Kalau ada tanda koma, kita dari tahu kan, kalau ada tanda koma, kita harus berhenti sejenak baru melanjutkan membacanya lagi. Kemudian kalau kita tahu tanda titik di situ, berarti kita harus berhenti dan kita lanjutkan membacanya pada kalimat berikutnya. Kita juga tahu bahwa kalau kita bertemu dengan tanda titik, intonasi membaca kita mendatar. Kita coba ya satu kalimat ini. Kalian bisa tirukan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Kalian bisa tirukan? Ya, sekali lagi di sini kita lihat ya, tanda bacanya harus kita perhatikan. Kalau tanda titik, bagaimana intonasinya? Ya, kita ulangi sama-sama. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Oke anak-anak, nah dari sini kita akan bisa menganalisa, akan lebih mudah memahaminya. Berarti waktunya dahulu kala. Kemudian ada pohon apel yang besar. Kemudian ada seorang anak laki-laki. Pohon apel dan anak laki-laki itu saling apa? Benar, saling menyayangi. Kok tahu kalian? Mereka senang bermain bersama. Benar gak? Kalau dia saling menyayangi, dia senang bermain bersama-sama. Kalau tidak menyayangi, tentunya tidak, bukan? Oke. Itu di paragraf yang pertama. Di paragraf kedua juga demikian anak-anak. Anak-anak harus bisa memisahkan prasa demi prasa. Biasanya ini keterangan waktu, ini ada waktu berlalu, itu bisa satu prasa. Kemudian anak laki-laki itu berarti yang melakukan atau orangnya. Kemudian tumbuh besar, keadaan anak itu bagaimana. Nah,
itu akan lebih mudah memahami sebuah bacaan. Kita coba yuk sekali lagi yuk. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Hah, anak-anak di sini ada tanda-tanya, masih ingat bukan? Kalau ada tanda-tanya di sini intonasinya bagaimana? Benar, intonasinya agak menurun. Nah, itu beberapa tips, beberapa penjelasan tentang bagaimana kita cara membaca yang baik, perasa demi perasa, memperhatikan intonasi, memperhatikan tanda baca, dan juga memperhatikan ekspresi. Ya, saya kira itu. Anak-anak, silahkan kalian berlatih. Semakin banyak kalian berlatih, kalian akan semakin mudah untuk memahami suatu bacaan. Oke, sampai di sini dulu. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Ia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Bagaimana dengan tutorial tadi? Tentunya kalian akan lebih memahami bagaimana cara membaca yang baik. Yang terpenting, kalian bisa mempraktekkan membaca yang baik untuk memahami isi dari sebuah cerita atau dongeng yang kalian baca. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.